Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Pada siang hari ini kembali saya menyapa Anda semua melalui channel YouTube dan podcast saya ini, di mana saya akan menyampaikan satu tema yang sebenarnya amat sangat menarik untuk kita cermati semua, apalagi di kondisi kekinian di tempat kita ini. Apa itu temanya? Saya angkat bagaimana menjaga tenun kebangsaan. Jadi sekali lagi, temanya itu bagaimana kita menjaga tenun kebangsaan kita, sehingga tujuannya itu keeratan hubungan kita semua di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini semakin kuat. Jadi ini sebenarnya gagasan yang sudah lama ingin saya sampaikan, karena melihat beberapa tahun belakangan ini bisa dikatakan terjadi penurunan nilai atau rasa di tempat kita ini. Saya baca catatan saya, sampai saya catat. Jadi pertama, toleransi. Ya, tentunya toleransi ini harus kita kuatkan bersama, karena itu salah satu amanat dari falsafah hidup bangsa kita, yaitu Pancasila, di mana ketika kita berbicara toleransi, di sana ada ketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya ketuhanan ini sangat pribadi sekali, sangat esensi sekali, sehingga siapapun dia tidak boleh mengganggu hubungan seseorang dengan Tuhannya. Itu sebenarnya esensinya yang penting, yang perlu kita sadari bersama sebenarnya. Kemudian hal yang perlu kita cermati ketika kita berbicara toleransi ini, kita harus siap untuk berbeda pandangan, berbeda pendapat, dan lain sebagainya. Jangan sampai perbedaan pandangan atau pendapat itu, apalagi di dalam kehidupan demokrasi ini, berkurang. Justru dengan kehidupan demokrasi ini, maka apa yang namanya toleransi itu harus kita kuatkan bersama. Kita membiasakan diri untuk berbeda pandangan, berbeda pendapat, sepanjang itu untuk kebaikan kita bersama. Itu yang perlu dicermati terkait dengan aspek toleransi dalam semangat ketuhanan yang Maha Esa ini. Kemudian berketuhanan yang Maha Esa hendaknya satu sama lain saling menghargai. Hal yang paling kritis untuk kita cermati, upayakan tidak ada usaha untuk mengagamakan orang yang sudah beragama. Ini kerap menimbulkan masalah di lapangan, di masyarakat. Kecuali mungkin itu yang berkaitan dengan proses pernikahan, karena yang namanya pernikahan harus terjadi satu agama. Jadi tidak ada upaya-upaya untuk mengagamakan orang yang sudah beragama. Ini sering menjadi masalah di masyarakat. Kemudian yang berikutnya, ketika kita berupaya untuk merajut tenun kebangsaan itu, menjaga tenun kebangsaan itu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai ini sebenarnya harus tentunya kita kuatkan, apalagi mereka yang punya kewenangan, mereka yang punya kuasa, sedapat mungkin harus menegakkan apa yang namanya hukum yang berlaku di tempat kita ini. Tidak terjadi tebang pilih dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sederhana sekali. Harapannya ketika hal itu sudah kita laksanakan, sudah kita pedomani bersama, tentunya ini akan menjadi muara yang namanya persatuan dan kesatuan kita. Jadi jangan sampai toleransi ini sekali lagi bisa menimbulkan perpecahan. Misalnya contohnya bagaimana polemik masyarakat di Bali misalnya, Sampradaya dengan masyarakat yang Hindu Bali. Sebenarnya ini harus dicarikan titik temu. Jadi apa yang menjadi persoalan, duduk bersama, bukan saling serang dan lain sebagainya. Kemudian beberapa hari belakangan ini ada permasalahan, misalnya di tempat kami ini ada PHDI-A, ada PHDI-B di tingkat provinsi ini, termasuk di provinsi sebelah mungkin. Nah, ini boleh-boleh saja ada perbedaan pandangan, tetapi apa yang menjadi persoalan harus diselesaikan, duduk bersama. Apa yang menjadi masalahnya?
Nah ini sebenarnya hal-hal yang membuat saya pribadi menjadi gundah, apalagi saya orang Hindu Bali gitu. Berikutnya berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menjadi PR besar kita karena sampai dengan hari ini banyak sekali masyarakat yang kritis mempertanyakan keberadaan sampai di titik mana upaya pembangunan yang sudah kita lakukan. Tidakkah kita ini hanya berkutat sampai di depan pintu gerbang kemerdekaan? Lalu kapan kita memasuki pintu gerbang kemerdekaan? Itu pertanyaan yang sangat kritis sekali yang perlu kita cermati semua. Itu yang berkaitan dengan keadilan. Kemudian menguatkan ke ahli kualitas diri. Kualitas diri, jadi merajut tenun kebangsaan, menjaga tenun kebangsaan, tentunya hal yang mendasar harus kita lakukan bersama masing-masing itu bagaimana meningkatkan kualitas diri. Menguatkan wawasan kita, terutama wawasan kebangsaan kita. Menerima yang namanya pluralisme itu. Nah ini yang paling penting untuk dicermati. Kemudian pengetahuan. Jadi pengetahuan ini tentunya yang paling mendasar sekali bagaimana kita memahami yang namanya fenomena. Memahami apa itu kejadian peristiwa, memahami apa itu data dan fakta. Jadi data dan fakta tidak dibenturkan dengan berita yang bukan fakta atau hoax bahasanya. Jadi bagaimana kita mencermati hoax itu, jangan ujug-ujug. Jadi kita harus memahami apa yang namanya fenomena, kemudian fakta dan data. Itu yang perlu kita cermati berkaitan dengan penguatan kualitas diri. Dan tentunya muaranya itu nanti ke upaya kita untuk menguatkan tenun kebangsaan itu. Kemudian yang paling penting sekali sebenarnya, di negara sebelah sana jauh dari tempat kita, bahasanya di USA itu ada anekdot atau bahasa politik itu bisnis kotor. Boleh saja dikatakan seperti itu di tempat lain, tetapi sebenarnya kacamata saya politik itu justru kita tidak alergi dengan yang namanya politik. Karena politik sebagaimana mungkin penyampaian saya pada vlog sebelumnya, justru sistem politik itulah yang membungkus semua sistem yang lain. Ada sistem ideologi, ada sistem ekonomi, ada sistem hukum, ada sistem budaya, ada sistem pertahanan keamanan. Jadi sistem politik itu sendiri yang membungkusnya. Sehingga apabila kita alergi terhadap politik, tentunya ini akan menjauhkan orang-orang baik terhadap politik. Malah justru harusnya dibuat terbalik. Justru orang-orang baik inilah yang masuk ke arena politik. Dengan harapan orang-orang baik ini akan menjadi pejabat politik, akan menjadi pejabat publik. Justru akan menjadi semakin runyam apabila bukan orang-orang baik yang bermain di sistem politik kita. Nah itu sebenarnya hal yang mendasar sekali harus kita cermati bersama. Jadi tidak ada lagi bahasa alergi terhadap politik. Bahkan kalau kita mau jujur, ketika kita akan tidur dan baru bangun saja, secara pribadi kita berpolitik dengan diri kita sendiri. Misalnya ketika kita baru sadar dari tidur di pagi hari itu, pikiran kita akan berpikir apakah kita akan ke toilet untuk kencing atau kita akan menuju gerbang untuk membuka gerbang atau yang lainnya. Ini sebenarnya politik yang terjadi di dalam inner kita, di dalam badan kita. Artinya memang politik itu ada sepanjang manusia itu ada. Ada sepanjang komunitas populasi manusia itu ada. Nah, itulah sebenarnya kenapa saya katakan kita justru tidak boleh alergi terhadap politik. Bahkan kita mendorong orang-orang yang baik, orang-orang yang berbudi luhur dan apalagi berisi kecerdasan yang kuat masuk ke arena politik. Nah, hal itulah yang sebenarnya ingin saya sampaikan kepada Anda semua berkaitan dengan bagaimana kita merajut tenun kebangsaan ini, menjaga tenun kebangsaan ini, sehingga bisa membangun negeri ini menuju kebaikan dan menuju kejayaannya paling tidak di era tahun 2050 atau 2100. Demikian hal yang bisa saya sampaikan pada vlog saya pagi hari ini. Apabila dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam.